bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sangat baik. Baik, kemarin kan kita sudah melaksanakan proses observasi pengendalian Dimas ini. Jadi sesuai dengan perjanjian kita akan melakukan ataupun menimpa kembali lagi setelah observasi. Nah, kemudian tujuannya adalah saya ingin mengetahui sejauh mana evaluasi ibu dalam proses pembelajaran. Maka bersedia nih Mas, saya tanya-tanya. Sangat bersedia. Sangat bersedia ya. Jadi mengenai observasi kemarin, untuk yang pertama, bagaimana nih perasaan ibu setelah saya lakukan observasi di kelas kemarin? Ya Pak, perasaan saya yang manusia dia, karena belum terbiasa pada observasi ada di supervisi, ada perasaan gugup gitu ya, tegang gitu. Namun alhamdulillah sudah terlaksanakan semaksimal mungkin, alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan baik Bu ya. Jadi mengenai observasi kemarin, bisa tidak diceritakan kembali area mana yang dikembangkan, kemudian langkah-langkah seperti apa dalam proses pembelajaran ibu kemarin di kelas? Baik Pak, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkah yang pertama, saya menyiapkan RPP yang berdifferensiasi dan berintegrasi dengan KSD. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Baik, berarti area pengembangannya literasi dan numerasi, ya. Kemudian sejauh mana kira-kira literasi dan kolaborasi? Literasi dan kolaborasi ya, literasi dan kolaborasi. Sejauh mana yang disampaikan itu, apakah sudah kira-kira sudah berhasil atau belum? Literasi dan kolaborasi tersebut. Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun tidak bisa dipungkiri Pak ya, pasti ada sedikitnya kekurangan di sana sini. Alhamdulillah sudah berjalan baik Bu ya. Namun masih ada kekurangan ataupun hambatan-hambatannya. Nah, kira-kira hambatannya seperti apa itu? Yang pertama, siswa agak kurang aktif mengikuti pembelajaran, dan kemudian yang keduanya sulitnya memanajemen waktu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Anak kurang aktif, ketika sudah saya tanya sama mereka, mereka tidak sarapan pagi, jadi mungkin agak kurang bersemangat belajar ya. Masalah manajemen waktu itu, saya kurang memanage waktu, jadi ketika pembelajaran sedang berlangsung tiba-tiba waktunya habis gitu ya. Saya kurang bagus dalam memanage waktu. Nah, berarti adanya yang saya tangkap adanya dua kendala, yaitu anak-anak sarapan, kemudian memanage waktu. Nah, solusi apa nih kira-kira untuk ibu nih untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka Pak ya, pentingnya sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah. Dan saya mengingatkan supaya besok mereka sarapan gitu ya, setiap pagi gitu. Kemudian untuk masalah memanage waktu, saya akan menentukan durasi sebelum melakukan kegiatan. Misalnya untuk melakukan ini waktunya sekian menit, sekian puluh menit gitu. Jadi mungkin bisa teratasi. Baik, jadi tadi itu kan mengatakan akan mengingatkan nanti kepada siswa pentingnya sarapan sebelum pergi ke sekolah. Kemudian juga ibu akan mengatur ataupun memanage waktu dengan baik. Nah, kira-kira kapan ya itu kalau misalnya boleh saya tahu kapan direncanakan nanti itu? Insya Allah lebih cepat lebih baik Pak ya, lebih cepat lebih baik. Saya akan lebih cepat lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan atau mengingatkan kepada para siswa untuk pentingnya sarapan, dan setiap hari akan berupaya memanajemen waktu dengan baik. Baik sekali jawaban-jawaban ibu tadi. Kemudian sudah ada solusi juga dari ibu untuk memberitahu siswa supaya dia sarapan dan dapat memanage waktu. Baik Bu, nantinya kira-kira setelah nanti ibu sudah melakukan hal tersebut, nanti ibu kasih tahu saya Bu ya bagaimana prospeknya ke depannya, perkembangannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Semoga ibu sukses dalam proses pembelajaran, tentunya dapat mencerdaskan
anak bangsa dan khususnya di sekolah kita ini. Baik Bu, terima kasih Bu sudah mengganggu waktunya Bu. Ya, saya sama. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk yang telah melakukan coaching pasca observasinya nanti kan dulu ya? Enggak, belum, Pak. Pasca observasi ya. Di kesempatan ini saya memberikan sedikit feedback kepada Pak Fajar ini. Kalau Ibu pasif ya, Ibu orang yang di terima kasih, sudah sangat bagus tadi proses coachingnya dari awal sudah bagus, walaupun tadi di awal mungkin karena kita tidak terbiasa, apalagi dengan tenang sejauh itu memang bukan. Tetapi ada satu hal yang mungkin juga bahan catatan bagi kita, termasuk juga bagi saya sebagai PP ini bukan khusus mata-mata untuk CGP Pak Fajar. Tadi di identifikasi itu sebenarnya mau diperhatikan lagi, karena di situ kita mau melihat itu yang mau kita ekspor itu satu diidentifikasi, nanti dua di langkah-langkah berikutnya yang seberapa bisa kreatifnya coaching ya, gitu. Itu sudah dikatakan bagus semuanya itu kita harus respon dulu, bagus luar biasa, bisa pun kita belajar dari situ. Namun tidak dipungkiri ada kelemahan. Apa kelemahannya? Pertama, kurang aktif. Nah, tadi mau jadi kali sedikit lagi. Kurang aktifnya mereka bagaimana? Kita kan belum tahu nih gambaran yang kurang itu bagaimana. Cuma disampaikan kurang aktif. Jangan kita membuat asumsi. Berarti tidak berbicara, tidak bergerak, itu asumsi kita. Cuma juga kita gali dari peristiwa kemarin di kelas itu. Kurang aktifnya bagaimana? Mungkin mereka malas bertanya, nanti dijawab kan begitu, mereka wajahnya lusuh. Nah, menurut Ibu yang idealnya bagaimana? Jadi ada yang ideal, ada yang tidak ideal, baru nanti kita cari solusi. Menurut Ibu yang idealnya bagaimana, yang Ibu suka? Atau aktif menurut Ibu itu bagaimana? Atau kadang sudah separuh sudah menuju aktif, tiba-tiba ada separuh dia bilang mereka masih kurang aktif. Nah, jadi menurut Ibu yang aktif itu bagaimana? Oke. Kalau begitu, menurut Ibu ini penyebabnya apa ya? Nah, baru-baru kita pelan. Penyebabnya apa menurut Ibu? Apa hanya cuma itu? Mungkin mereka tidak sarapan. Apa cuma itu dulu? Kalau nanti memang gali terus, baru nanti lalu kalau demikian menurut apa langkah yang bisa kita lakukan? Walaupun tidak mereka makan pagi, tetap semangat ke sekolah. Karena makan pagi itu kan bukan satu-satunya mereka lusuh. Ada situasi di sini, ada senangnya dengan gurunya, ada senangnya dengan materi. Kalau mereka sudah senang dengan guru itu, mereka tak perlu makan pagi, tetap semangat. Jadi itu bukan satu-satu itu. Di coaching itu yang harus ada supaya nanti solusi alternatif akhirnya gitu. Nah, itu saja yang saya tambahkan sedikit. Kalau ini tadi bisa dielaborasi, ini sulit mengatur waktu. Sulit mengatur itu mengapa bisa mengatur waktu? Kan kita perdalam lagi, waktu kan sudah ada di dalam RPP itu kan sudah tentukan, nanti ada masalah lagi tadi di sana. Nah, nanti bagaimana solusinya? Tadi dikatakan nanti akan saya atur ulang. Nah, menurut Ibu cara mengatur ulangnya bagaimana? Karena tadi kan diatur ulang juga itu, ada pengaturan juga. Yang ke depan itu nanti bagaimana cara mengatur ulangnya? Kalau seperti kemarin gagal lagi. Nah, jadi itu yang mau kita lihat sebenarnya dari seorang, supaya juga coachingnya berpikir berarti yang kemarin sudah gagal, cara berpikir tapi kemarin cara mengaturnya begini nih, harus saya ubah lagi. Nah, baik Bu, kalau memang itu terima kasih. Semoga ini bisa menjadi solusi. Terasa sudah bagus. Kapan Bu laksanakan, kalau nanti sudah dilaksanakan, kalau diberikan informasi. Tetapi dari proses tadi saya memberikan apresiasi bahwa ini langkah pertama ya, langkah pertama untuk melakukan coaching apalagi dengan teman sejawat. Benar kita ya kehilangan percaya dirinya, tapi insya Allah kalau sering kita laksanakan, apalagi ini Bapak sebagai seorang calon penggerak yang akan menjadi penggerak ya, mau tidak mau harus membantu teman-teman menemukan
sesuai dengan potensi, dengan karakter dan sebagainya. Saya melihat Bapak tadi tidak ada yang lari ke mentoring dengan counseling ya, kita tetap berada di jalur coaching. Nah, itu yang saya apresiasi. Baik, terima kasih Pak Wajan, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja sedikit pikir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Bu ya.